Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwah fillah wa akhwati fillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kajian bahasa Arab yang insyaallah kita akan membaca beberapa latihan di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ya. Mudah-mudahan kembali ini sebagai salah satu bentuk ataupun ikhtiar kita memurajaah pelajaran-pelajaran yang telah lewat sehingga pelajaran ini tetap terekam dalam otak kita, dan Allah Subhanahu wa taala dengan latihan ini akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Nah, karena itu mari kita buka bukunya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-11 ya, kita akan melanjutkan ada beberapa latihan yang belum kita jawab di pelajaran yang ke-10. Oke. Kita akan membaca tamarin ya yang ada di halaman ke-56 ya. Di sini tamarin latihan ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Tentu saja ini berkaitan dengan pelajaran ya, dhamir ataupun kata ganti yang bersambung ya. Nah, ini kita harus ingat lagi ketika misalkan kita sandingkan sesuatu dengan dhamir ini, maka akan diketahui maknanya. Seperti kitab kita sambungkan dengan anta menjadi kita buka, dengan anti kita buki ya, dengan ana kitabi, dengan nahnu kitabuna, kemudian dengan huwa kitabuhu, dan dengan hiya kitabuha ya. Nah, ini berkaitan dengan dhamir ataupun kata ganti yang bersambung langsung dengan kata benda ya. Oke, baik, kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kita akan mulai dari absen ya. Ya, ada sedikit kendala ya. Berapa orang sudah masuk, mungkin terputus karena jaringannya yang kurang bagus. Oke, tapi tidak mengapa, kita akan langsung saja dari Bu Bambang ya. Bu Bambang, kita akan menjawab latihan tersebut. Kita mulai dari Bu Bambang nomor 1. Silakan Bu Bambang. Ma'asmuka, siapa nama dia? Kak ini kembali ke siapa? Kalau dia berarti ismu hu. Kalau ismuka berarti namamu, siapa nama? Iya. Iya. Kalau ini coba saya yang bertanya. Jadi ini kan Bu Bambang perempuan ya, berarti kalau saya bertanya, Mas Muki, ya, siapa namamu? Ya, silahkan jawab. Ismi Lina. Oke, barakallahu fiik. Ini jawaban atau pertanyaan dan jawaban yang sederhana. Karena sederhana, kita lanjutkan ke nomor 2 masih Bu Bambang. Man aina anta? Ini man atau min? Kalau min man. Ya. Kalau aina berarti yang ditanya adalah tempat, berarti harus min ya, bukan man. Kalau man berarti seseorang yang dituju ya. Oke, barakallahu fiik.
Min aina anta? Ya. Di mana dia? Min aina artinya dari mana? Dari mana dia? Ya, dari mana? Anta dia atau? Kamu. Ya. Oke. Min aina anta atau min aina anti? Saya bertanya kepada Bu Bambang, min aina anti? Aina. Dari mana? Aina min. Oh. Ana. Oh ya, afwan Ustaz. Ana min muda. Boleh negara, boleh kota, atau boleh suku. Aina min Jawa. Ana min Jawa. Oke. Ana min Jawa, ya. Min aina anti? Ana min Jawa. Jadi maksudnya dari mana engkau berasal, atau kalau secara singkatnya lagi, engkau orang mana gitu ya. Saya orang Jawa, saya berasal dari Jawa. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian setelah Bu Bambang kita lanjutkan. Bu Ela silahkan. Nah, Ustaz. Ma lugatuki, nanya ke saya Ustaz Ya. ya. Lugati al-Indonesia. Apa gitu Ustaz? Ya. Lughah ini muannas. Jadi Oh ya. Lugatuki. Lugot. Oh, sebentar. berarti harus pakai ta marbutoh. Oh iya. Seperti lughati al-Arabiyyah. Nah, Indonesia ditambah kan sudah ada ya-nya, tinggal ditambah ta marbutoh. Indonesia gitu ya. Iya. Al-Indonesia. Iya. Aina abuki? Aina abuki? Di mana ayah saya? Di mana ya Ustaz ya? Abuki tempatnya ini ya? Gini, berarti ya, saya yang bertanya sekarang. Coba diulang ya. Ma lughatuki? Lugati al-Indonesia. Iya, lughati al-Indonesia. Indonesia. Okay. Aina abuki? Abi fil Bandung. Oke. Abi fi Bandung ya. Kalau Bandung nggak pakai L ya. Nggak pakai lam ya. Abi fi Bandung. Oke, barakallahu fiik ya. Oke, setelah Bu Ela ada Fa Fahmi ya. Fa Fahmi Siregar ya. Oke, Pak Fahmi Siregar silahkan. Ya, baik Ustaz. Aina ummuka? Ummi Ya. min fi Medan. Oke, berarti saya yang bertanya, aina ummuka? Ummi, silahkan. Tadi jawabannya sudah bagus. Iya, Ustaz. Oke. Aina ummuka? Di mana ibumu gitu? Iya, berarti dijawab tadi, jawabannya sudah benar. Iya. Oke. Terus Ustaz, nomor Silakan. 5 lagi. Diulang jawabannya tadi. Aina ummuka? Iya. Aina ummuka? Ummi fi Medan. Oke. Ummi fi Medan ya. Jadi kalau Medan biasanya itu kan sebenarnya Medan itu bahasa Arab, Maidan ya. Ummi fi Maidan atau fi Medan, enggak masalah. Oke. Sekarang saya bertanya, alaka akhun? Alaka akhun? Oh ya, alaka akhun? Naam. Naam. Berarti jawabannya apa? Laka. Jadi kalau laka kan saya yang bertanya. Kalau jawabannya berarti kapnya diganti dengan ana. Kalau ini kan laka berarti lam ditambah anta, ya. Kalau lam ditambah ana berarti menjadi apa? Li. Oke, coba diulang jawabannya. Alaka akhun? Alaka akhun, apakah engkau punya saudara laki-laki? Tadi sudah dijawab, na'am. Na'am li akhun.
Oke, na'am li akhun ya. Na'am li akhun. Ya, aku mempunyai saudara laki-laki. Oke, barakallahu fiik. Jadi ini belajar sekarang menjawab. Jadi mengganti ya soal dengan, kalau soal kan berarti saya memberikan sebuah pertanyaan, berarti domirnya ya yang harus diganti ketika menjawab. Kalau saya bertanya apakah kamu, berarti jawabannya saya gitu ya. Harus segera diganti karena tidak mungkin satu orang bertanya dan dijawab oleh dia sendiri. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Fahmi, tadi Pak Fahmi Siregar ya, Pak Fahmi Nur Fauzi silahkan. Pak Fahmi Nur Fauzi nomor 7 dan nomor 8. Berarti saya bertanya nih, Pak Fahmi, sudah tersambung atau belum? Belum tersambung ya, oke. Oh, sudah terdengar suara. Oke, saya baru bertanya. join Ustaz. Oke. Mau langsung menjawab ya? Ya gimana Ustaz? Oke. Alaka ukhtun? Alaka ukhtun? Alaka ukhtun. Coba Ini diterjemahkan. jawab ya Ustaz ya? Ya, berarti dijawab, silakan. Ini pertanyaannya mengerti kan? Alaka ukhtun? Apakah kamu ukhtun itu alaka itu apa ya Ustaz? Bentar Ustaz. Alaka itu apakah kamu mempunyai? Mempunyai ukti itu berarti saudara perempuan ya Ustaz? Ya, saudari ya. Apakah kamu Saudari. mempunyai saudari? Naam. Ya, na'am, terus lakanya diganti dengan ana. Kalau laka kan kamu punya. Tapi diganti sekarang saya punya. Apakah kamu punya saudari? Jawabannya kan berarti na'am, saya punya. Berarti saya punya itu lam ditambah Alan. kafnya diganti dengan Nah ya Ustaz. bukan na, kalau na nahnu. Berarti misalkan nih, kitabnya, kitab dia berarti apa? Kitabuhu kan? Kitabnya perempuan, kitabuha. Kitabuka berarti punya anta ya, bukumu. Kitabuki, anti. Nah, kitabuna, nahnu. Kalau kitab saya apa? Kalau buku saya dalam bahasa Arab apa? Kalau buku saya kepemilikan ya. Berarti kita buka, kita buki, kita buhu, kita buna berarti kalau saya berarti kitabi. Ya enggak? Iya, Ustaz. Oke. Lanjut. Kitabi ya Ustaz, kalau gitu ya Ustaz. Ya, kitabi. Jadinya Nah, berarti yang diganti apanya? Ini kan Kak, kita buka ya. Kita buka. Nih. Ini kan kitab. Nah, K-nya itu anta. Kalau kitabi, nih, pakai iya. Nah, kalau anta berarti pakai kaf. Kalau ana memakai iya. Begitu juga dalam laka adalah milikmu. Kalau milik saya berarti kafnya diganti dengan ya ini nih. ya jadinya ya Ustaz. Berarti alaya gitu ya Ustaz. Li. Oh iya, alai. Berarti gini, alaka ukhtun, jawabannya na'am. Alai. Nah, harus pakai hamzahnya karena hamzah itu pertanyaan ya, kalimat tanya. Apakah kamu punya saudari? Na'am li ukhtun.
Na'am li Na'am li ukhtun. Ini aja tinggal pakai iya. Na'am li ukhtun. Ya, gitu. Tapi nggak perlu pakai hamzahnya, nggak usah dibaca lagi karena itu pertanyaan ya. Oke. Oke, kita Hamzahnya itu apakah gitu ya Ustaz artinya iya, berarti? apakah iya? Sama dengan hal. Hal laka ukhtun. Tapi ini lebih singkat lagi. Alaka ukhtun. Nah, berarti jawabannya na'am. Jawabannya ya, na'am. Ya. Ustaz, kalau jawabannya la, Lah nanti ada. Setelah ini kita akan ada mempelajari. lagi. Iya. Oh. Iya. Oke. Oke. Berarti jawabannya tadi na'am li ukhtun. Ya, saya mempunyai saudari. Saudari. Ya. Na'am li ukhtun ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8-nya. Pak Fahmi, silakan. Aindaki. Saya bertanya ya. Aindaka sayyaratun? Aindaka sayyaratun? Ini K-nya sama. Apakah kamu punya Mobil ya Ustaz? punya mobil? Ya, ini kan Ya, kaf. apakah kamu punya mobil? Sama diganti Berarti dengan jawabnya misal na'am. Indayi sayaro. bukan indah, tapi kalau langsung iya berarti ininya dikasrohkan dalnya. Indi. Nah, indi. Oh, langsung dia. Dikasihnya langsung itunya ya Ustaz. Ya, oke. Na'am. Indi sayarotun. Oke, barakallahu fiik ya. Jadi ini hanya merubah itu ya, merubah dari anta ke saya. Karena kan saya bertanya harus dijawab, berarti yang menjawab adalah saya gitu ya. Indaka sayyaratun? Apakah kamu punya kendaraan, punya mobil? Naam, indi sayyaratun. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjut ke Bu Fitria, silakan. Bu Fitria nomor 9. Nih saya tanya berarti ya. Indaki darrajatun? Tidak, Ustaz. Ma indi ya, Ustaz. Ini untuk naam dulu ya nanti karena tidak nanti akan pelajari. Belum kita sampaikan. Insya Allah setelah beberapa pertanyaan ini ada. Indaki darrajatun? Dijawab naam saja. Naam, indi darrajatun. Oke, barakallahu fiik. Kemudian indaki qalamun? Naam, indi qalamun. Oke, barakallahu fiik. Jadi ini intinya merubah dhamir, merubah kata ganti dari anta ke ana, ya. Karena anta itu dilihat dari siapa yang bertanya. Pasti, apakah kamu punya? Ya. Tidak mungkin dia bertanya pada diri sendiri, gitu ya. Indi, ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi, silakan. Bu Widi nomor 11, saya tanya ya. Indaki daftarun? Naam, indi daftarun. Oke. Abuki tajirun? Naam, abi tajirun. Oke, ahsan. Kemudian Bu Zakia ya, silakan. Nomor 13 saya bertanya. Oh, ini nggak apa-apa dijawab karena bukan tanya jawab dari anta ke ana. Silahkan nomor 13. Min aina Muhammadun? Ya. Muhammadun min al-Arab. Min fasal. Di sini maksudnya di Itu sini ya. yang dimaksud adalah kewarganegaraan ya, ataupun tempat ataupun suku, silakan. Min Karena berkaitan dengan pertanyaan setelahnya. Malughatuhu ya. Oke, min aina Muhammad? Min aina Muhammadun? Muhammadun minal Arabi. Minal Arabi maksudnya orang Arab, dari Arab. Sekarang Arab itu terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Oke.
misalkan dari Saudi atau Oh dari iya, Saudiyah ya, na'am. Oke, silakan dirubah. Min aina Muhammadun? Muhammadun minal Saudiyah. Ya, minas Saudiyah. Minas Saudiyah. Oke, atau minal mamlakatil al-arabiyyati Saudiyah. Panjang banget. Iya, oke, minas Saudiyah cukup, oke. Ma lughatuhu. Ma lugatuhu al-arabiyyah. Iya. Lughatuhu al-arabiyyah atau lughatuhu al-lughatul al-arabiyyah. Bisa Oh iya, pulang. ya. Nah, Itu Ustaz. lebih lengkap. Oke, barakallahu fiik. Taufik barakallahu Ustaz. Oke, kita lanjut ya ke Bu Agita, silahkan nomor 15 ya dan 16. Ini masih berhubungan dengan Muhammad. Silahkan. Bu Agita tersambung. Oh, berarti lewat dulu ke Bu Bambang, silahkan Bu Bambang. Nomor 15. Oh, 15. Aina abuhu ini ya Ustaz? Ya. Aina abuhu. Aina abuhu. Di mana ayahmu? Hu-nya kembali kepada siapa? Kalau mu kan kaf tadi. Kalau bapakmu berarti aina abuka, tapi ini hu. Hu-nya itu Kamu. Muhammad. bukan. Iya, berarti Muhammad itu orang ketiga itu apa? Kamu, saya, atau dia? Iya. Nah, berarti hu itu dia ya. Huwa. Hu itu kependekan dari huwa. Aina abuhu? Nah, silakan dijawab. Di mana ayah dia Muhammad? Iya. Muhammad. Atau gini, di mana ayahnya Muhammad? Atau di mana ayahnya? Karena kita konteksnya sedang membicarakan Muhammad. Silakan. Aina abuhu, di mana ayah dia? Ya. Ini Abu, bebas aja, silakan. ya. Abuhu fi maksudnya ini dari mana atau di mana tempat? Di mana? Abuhu fi baituka ya Ustaz. Kalau rumah? Rumah itu bait, ya kan? Ya. Berarti fi baiti, cuman kembalinya kata gantinya harus nyambung ke bapaknya lagi. Oh iya. Berarti jangan kaf. Kalau ka kan rumah dia di rumahmu. Jadi agak kurang nyambung. Rumah bapaknya saja berarti kata gantinya harus diganti. Baiti. Fi baiti. Fi baiti. Aduh. Baiti. Ini sama kan? Ini juga huwa untuk dia. Baitiha ya Ustaz. Ha itu untuk perempuan. Baitihu. Nah, fi baitihu tapi karena ada fi, hu-nya dibaca kasroh. Baitihi. Iya. Nah, aina abuhu fi baitihi. Iya. Kalau ha tetap fi baitiha, tapi kalau hu ya ini terpengaruh. Tidak ada fi baitihu, tapi fi baitihi ya. Fi baitihi karena dia terpengaruh dengan huruf fi ya yang mendahuluinya. Oke. Sebelum kita lanjut ke 16, saya kasih catatan di sini untuk semua ya. Lihat ketika konteksnya. Ini pada umumnya pertanyaan ini sama menggunakan aina ya. Aina kemudian aina. Tapi biasanya kalau didahului dengan min aina Muhammadun, ini biasanya kebanyakan ya. Pada umumnya ini menanyakan
kewarganegaraan atau asal, ya. Bisa negara, bisa kota, bisa suku, ya. Tapi ketika langsung aina abuhu, ini kita terjemahkan di mana. Yang ditanya adalah posisi, bukan asal, ya. Dan tentu saja semua pertanyaan bukan dalam bahasa Arab aja, nanti disambungkan dengan konteks pembicaraannya. Karena saat ini kita sedang nyambung ya, membicarakan Muhammad di sini. Kemudian di bawah juga ada aina abuhu. Ketika ditanya aina abuhu, itu bukan yang dimaksud adalah bukan asalnya, tapi di mana posisinya, gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Kemudian lanjut Bu Bambang nomor 16. Aina ummahu. Masih teksnya masih ini ya Ustadz? Iya, masih. Ibunya Muhammad ya Ustadz? Iya. Aina ummahu. Bukan, jangan umma karena tidak. Ummihu ya Ustadz? Bukan. Pada asalnya semua dibaca apa? Ummi. Pada asalnya dibaca apa? Umu. Ya. Aina ummuhu. Oh iya Ustadz. Oke. Kenapa Umi? Umi itu kan panggilan untuk kita. Umi itu ibu saya, gitu ya. Padahal kalau tidak disambungkan dengan saya berarti ummu, ya. Ummu, abu, ya. Tapi ketika bersambung dengan saya, ummi, ibu saya. Abi, bapak saya, gitu ya. Karena dia dikaitkan dengan domir, ya. Kata ganti, yaitu saya. Oke, kita lanjutkan. Aina ummuhu? Ummuhu fi mutabakhi. Fi matobakhi. Ya, fil matbakhi, ya. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Ya, karena matbakh ini tempatnya sudah diketahui. Artinya dapur yang mana? Dapur yang ada di rumahnya. Aina ummuhu fil matbakhi, ya. Tapi ketika dijawab matbakhi tanpa alif lam, ini nanti akan mendatangkan pertanyaan baru, dapur yang mana, gitu ya. Tapi kalau sudah ada alif lam di situ, aina ummuhu fil matbakhi. Ibunya sedang berada di dapur, ya, sedang masak. Oke. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Bu Ella silakan. Min aina hamzatun? Iya. Wa minal hindi. Oke. Min aina. Iya. Min aina hamzatu, ya. Hamzatu, oh ya. Ya, tidak pakai apa? Tanwin. Karena dia nama yang diakhiri dengan ta marbutoh. Pada umumnya tidak memakai tanwin. Seperti Fatimah, ya, dia Fatimatu, bukan Fatimatun. Oke. Hamzah dari India. Kemudian? Ya. Ma lugatuhu al-urdiyatu. Al-urdiyah. Oke. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Urdu. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi Siregar silakan. Pak Fahmi Siregar nomor 19. Pak Fahmi Siregar. Oke, ke Bu Fitria silakan. Nah, Ustaz. Iya. Aina abuh? Aina abuhu? Abuhu min. Ini ingat, aina ketika tidak didahului dengan min berarti yang ditanya adalah posisi. Tapi kalau didahului dengan min, dia asal, ya. Asalnya dari mana? Tapi kalau ketika tidak ada, berarti yang ditanya adalah posisi. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Tapi kalau misalkan di sini ada min, ya. Min di sini nih.
Min aina. Min aina berarti yang dimaksud adalah asalnya. Oke. Silakan. Aina abuhu? Abuhu fi Boleh dijawab dengan kota, oh, boleh Abu- dengan tempat. Silakan. Abuhu fi Malaysia. Oke. Abuhu fi Malaysia ya. Hamzah ini orang mana? Orang Indonesia. Bapaknya di Malaysia berarti TKI mungkin ya atau tenaga ahli di sana. Oke. Kemudian 20 silahkan lanjutkan. Aina Zainab. Ya, aina Zainab? Zainab fi Maroko. Zainab fi Maroko ya. Maroko itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Arabnya apa? Maghrib. Oh ya, Maghrib lupa. Ya. Fil Aina Maghrib. Zainab? Zainab fi Maghribi atau fil Maghribi pakai alif lam ya. Oke, ahsan, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi ya. Aina zauji aina zaujiha? Ingat pada asalnya tadi tidak kasroh, tidak fathah kecuali kalau ada yang mendahului sebuah huruf jar misalkan ya, ataupun sebagai objek. Nah, aina ini tidak berpengaruh kepada isim setelahnya. Berarti dibacanya hukum asalnya apa? Domah. Domah jauh Oke, juga. berarti Oh, aina artinya di mana? Silakan. aina zaujiha. Kenapa zauji? Enggak tahu. Jaujuha. Oh, zauju ya. Oh iya iya. Ya, zauju. Oke, nih gini. Indonesia, orang Indonesia terpengaruh dengan kebiasaan sehari-hari ketika memanggil suaminya Abi ataupun ayahnya Abi, memanggil Umi padahal bukan Uminya yang bahasa Arabnya. Artinya Umi itu ada dua kata di situ, umun dan saya. Ibu saya, begitu juga Abi, abun dan saya, abun dan anak gitu ya. Jadi Abi ini dia menjadi kasroh karena digabungkan dengan saya gitu. Begitu juga zauji gitu. Ketika nih ibu-ibu mungkin sekarang sudah mempraktekkan sama suami-suaminya memanggilnya zauji ya karena itu suami saya gitu ya. Tapi ketika tidak ada sayanya berarti dia zaujun ya. Zaujun ya. Oke, silakan. Lanjut. Aina zaujuha? Ya. Ini pertanyaannya kembali ke siapa? Zainab. Ya, haknya kembali ke Zainab ya. Di mana suami? Zaujuha Ya. fil Iraq. Ya, zaujuha fil Iraq ya. Zainab itu suaminya di Irak ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian lanjutkan. Azaujuha mudarrisun. Ya. La. Oke. Apa ini artinya apakah? Apa? Zaujuha. Diterjemahkan dulu. Apakah suaminya seorang guru? Ya. La. Zaujuha muhandisun. Oke. Ya, oke. Barakallahu fiik. Karena ini mengacu kepada percakapan kemarin ya, barakallahu fiik. Ya. Apakah suami Zainab itu seorang guru? La. Zaujuha muhandisun. Bukan. Suaminya adalah seorang insinyur ataupun arsitek. Ya, oke, barakallahu fiik. Nih, hati-hati ya. Lihat semua dari awal sampai akhir. Dari nomor 1 sampai nomor 22 ini pertanyaannya sedikit sekali, kalimatnya kalimat sederhana. Tapi memerlukan konsentrasi karena ada kalimat ya yang dilayangkan seorang penanya dan akan merubah ya sekaligus pertanyaan atau jawabannya akan berubah dilihat dari sudut pandang sang penjawab.
ada yang berubah, yaitu adalah kata gantinya. Tadi hu, misalkan ha ya, ataupun ana menjadi anta atau anta menjadi ana, ini harus secara otomatis terbayang di dalam benak kita ya. Seperti misalkan tadi zaujuha, haknya kembali kemana? Ke Zainab. Nah, ini tuh harus sudah nyambung. Kemudian abuhu, bapaknya, bapak siapa? Bapaknya Muhammad. Kemudian bapaknya juga bapaknya Hamzah. Ini harus sudah secara otomatis ya terekam di dalam otak-otak kita ya. Oke. Barakallahu fiik ya. Kita akan lanjutkan ke Ustadz, maaf mau nanya Ustadz. ya, silakan. Berarti kalau pertanyaannya ada didahului dengan huruf min, Ya. min aina, misalnya min aina Ya. hamzah. Itu berarti jawabannya juga ada huruf minnya ya Ustadz? Ya. Karena kalau ini pada umumnya ya kita berbicara secara umum. Min aina Hamzah ya. Hamzah min, misalkan minal Iraq, ataupun minnya diganti seperti pelajaran kita yang lalu. Min aina Hamzah, Hamzah Iraqi ya, atau Hamzah Saudi. Itu sudah bisa menjadi satu jawaban yang pas. Atau langsung dengan mengulang sebagian dari pertanyaan tadi, minnya dibawa lagi. Hamzatu minas Saudiyah. Itu sudah pasti ya. Kemudian kalau aina, berarti kalau aina kan menerangkan tempat ya. Itu biasanya fi. Aina abuhu? Abuhu fi. Bisa menerangkan misalkan fil Iraq, fil bait ya, fil masjid ya. Nah, ini keterangan tempat ya. Oleh seperti itu tadi bagus min diulang lagi. Jadi diambil lagi minnya untuk menjawab ya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Da' al-faragha fima ya'li ad-dhamir ya. Fima ya'li ad-dhamir hu au ha. Jadi di sini perintahnya letakkanlah di dalam titik-titik yang kosong ini ya. Titik-titik berikut ini dhamir ha atau dhamir hu ya. Dhamir hu atau dhamir ha sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Ini disesuaikan. Harus pas gitu ya. Harus pas. Oke. Tadi terakhir sekarang Bu Zakia ya, silakan. Hazihil bintu tolibatun. Ismuha Zainabu. Iya, oke. Hadhihi, coba diterjemahkan. Ini adalah anak mahasiswa ya. Ya, anak ini, anak perempuan ini. Anak perempuan ini adalah seorang mahasiswi. Iya. Namanya Zainab. Iya, oke. Barakallahu fiik. Barakallahu. Sekarang nomor 2, Bu Agita sudah bersambung bersama kita. Mungkin ada gangguan ya. Oke. Kita lanjut ke Bu Bambang. Silakan Bu Bambang nomor 2. Muhammadun tabibun Iya. wa banahu muhandisun. Ibna. Nah, ini pada asalnya semua dibaca apa tadi? Domah Ustaz. Berarti wab. Wabnuha. Wabnuhu. Oke. Coba diulang. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Iya, diterjemahkan silakan. Muhammad seorang dokter dan putranya seorang insinyur. Iya, oke. Barakallahu fiik. Ini diingat untuk semua, bukan Bu Bambang saja, untuk semua ya. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, yang mendahului huruf jar, ataupun dia bukan sebagai objek, maka dia dibaca dhammah ya. Muhandisun ya. Oke, kita lanjut. Barakallahu fiik. Setelah Bu Bambang, Bu Ella ya. Ya,
Hadza rajulu tajiru. Hadza rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Oke, Lelaki ini diterjemahkan. adalah seorang pedagang besar. Namanya adalah Abdullah. Ya. Oke, barakallahu fik ya. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah ya. Lelaki ini seorang dagang besar dan namanya adalah Abdullah. Barakallahu fik. Lanjutkan ke Pak Fahmi Nur Fauzi. Ya Ustaz. Ya, oke, silahkan. Nomor 4. Aminatu fil arafati wa ummi fil ya Ustaz, wa ummi. Jangan ummi karena tidak ada yang mendahului huruf jar, berarti pada asalnya dibaca apa? Fathah ya Ustaz. Jangan fathah juga. Karena kalau fathah berarti dia langsung digabung ya tadi Ustaz. Wam gitu ya Ustaz. enggak. Mimnya kan ini kan ummu ya. Dia tidak menjadi ummi. Kenapa menjadi ummi? Ummi itu untuk saya. Oh, untuk saya, betul. Iya, oke, silakan. Aminatu fil ghurfati wa ummaha. Jangan umma, kenapa umma? Tadi ya. Wa ummiha. Enggak. Pada asalnya dibaca apa? Semua isim pada asalnya dibaca apa? Ummu. Nah, dibaca dhammah. Ummu. Kalau pada asalnya didomahkan dulu, kecuali kalau ada huruf jar. Ya, oke, silakan. Diulang lagi. Wa ummuha ya Ustaz berarti. Iya. Hanya kembali ke siapa tadi? Hanya kembali Si Aminah ya Ustaz. Iya, oke, barakallahu fiik. Wa ummuha fil matobi. fil matbahi ya Ustaz. Iya, oke. Bagus, oke. Tapi diulang lagi satu kali lagi ya. Tadi sudah benar jawabannya semua. Sekarang diulang supaya lancar. Oke, silakan. Aminatu fil arafatu girafatu Fil wa ghurfati. ummuha ghurfati wa ummuha fil matobahi. Oke. Terjemahkan. Aminah di fil arafah. Fil ghurfah ini hujrah. Tempat apa? Yang ada sarir. Ada apa Ustaz? Yang ada sarirnya. Sarir apa? Tempat tidur. Ghurfah adalah kamar. Kamar tidur ya Ustaz. Kamar ya. Kamar apa? Kamar anak Ustaz. Kamar tidur. Aminah di kamar tidur. Ya. Dan ibunya ya di matbah itu di matbah apa? Matbah dapur ya Ustaz. Iya, oke. Berarti Aminah di kamarnya atau di kamar tidur, sedangkan ibunya di dapur ya. Ini Aminah nggak membantu, kenapa ya? Malas atau sedang ada tugas gitu ya. Aminah di kamarnya, sedangkan ibunya di dapurnya. Oke, barakallahu fiik. Oke. Kita lanjut ke Fahmi Siregar ya, nomor 5. Yap, baik Ustaz. Ya. Bismillah. Aisyatun tabibatun wa ukhtahu mumaridotun. Oke. Aisyatun atau Aisyatu? Aisyatu. Ya, oke.
Aisyatu tabibatun wa ukhtahu atau wa ukhtuhu nih? Wa ukhtuha Ustaz. Oke. Wa ukhtuha mumarridatin. Silakan diterjemahkan. Aisyah adalah seorang dokter, sedangkan Ya. saudaranya adalah seorang perawat. Saudarinya ya. Saudarinya Saudari adalah seorang perawat. Oke, barakallahu fiik ya. Tuh. Oke, alhamdulillah ikhwah fillah ya. Ini latihan-latihan ini ya sama berkaitan dengan tadi dhamir ataupun kata ganti yang bersambung ya. Yang kalau kita tidak memahami konteksnya, kadang-kadang kita salah menempatkan kata ganti ataupun dhamir yang kurang pas. Ya. Hadhihi talibah, talibah itu perempuan, jangan sampai di sini memakai hu. Karena talibah ini adalah seorang perempuan ya. Nah, ini harus dilatih lagi ya. Agar kita semakin cepat mencerna perubahan kata ganti tersebut. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya. Nomor 6 ada ya, masih satu ya. Bu Fitria, silakan nomor 6. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluha. Zamiluha atau zami? Coba diterjemahkan dulu agar penempatan domirnya pas. Kharaja Muhammadun minal fasli. Ya kan? Muhammad apa? Kharaja apa? Muhammad telah keluar dari kelas. Ya. Wa kharaja ma'ahu. Dan telah keluar pula bersama dia. Ya. Temannya. Temannya siapa? Temannya Muhammad. Berarti domirnya bukan ha ya? Zamiluhu. Iya, oke. Barakallahu fiik. Coba diulang lagi sekali lagi, disempurnakan. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Lihat nih, kita bahas sedikit. Kharaja ini adalah fi'il madhi ya. Yang artinya telah keluar ya. Kalau keluar berarti dari dalam. Kharaja Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia pelakunya. Kalau pelaku itu dia dhammah ya. Minal fasli. Kenapa ini fasli? Karena ada huruf min. Wa kharaja ma'ahu. Ma'a ini kan artinya bersama ya. Bersambung dengan domir, kata ganti. Kalau ma'ahunya itu kan kembali ke Muhammad ya. Pada asalnya wa kharaja ma'a Muhammadin ya. Karena ma'a ini adalah huruf jar. Wa kharaja ma'a Muhammadin zamiluhu. Dan keluar bersama Muhammad itu seorang temannya. Jadi setelah Muhammad keluar, ada temannya yang keluar ataupun bisa keluarnya bareng-bareng bersama temannya. Oke. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya ya. Di sini had khamsata as'ilatin wa ajwibatin ya. Kal misalil ati. Berikanlah 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Seperti contoh berikut ini. Indaka qalamun? Na'am. Indi qalamun. Ini sebenarnya kenapa diberikan latihan seperti ini? Agar kita melatih diri kita, membiasakan. Ketika saya bertanya, hal indaka? Ya, pasti jawabannya na'am, indi. Ya. Na'am, indi. Apakah kamu punya pena? Hal indaka qalamun? Kalau punya, jawabannya adalah na'am, indi qalamun. Ya, saya punya pena. Tetapi ini nomor 4-nya, kalau tidak punya, nah ini tadi yang bertanya ya. Ini jawabannya la. Didahului dengan la dulu, kemudian
ditambahkan ma indi. Ini sebagai bentuk penapian ya. Kalimat negatif. Kalau indi ini positif ya. Kalau ada ma-nya berarti negatif, saya tidak punya. A indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Tapi kalau positif karena punya a indaka qalamun? Na'am, indi qalamun ya. Ini dibiasakan ya. Oke, sekarang jangan 5 pertanyaan. Setiap orang membuat sebuah pertanyaan dan sekaligus jawaban ya. Setiap orang 1 aja. Silahkan. Sekarang setelah Bu Fitria ya? Bu Widi ya? Oke, silahkan. Sekarang ini tinggal mengganti ininya aja. Ya. Indaka darsun? Ya. Naam. Naam. Indi darsun. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Nah, itu tinggal seperti itu aja. Indaka, kalau saya bertanya hal indaka, berarti hal indaki darsun? Naam, indi darsun. Oke. Kita lanjutkan ke Bu Zakia, silakan. A indaki daftarun? Naam, indi daftarun. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Bu Agita. Oke, Bu Bambang, silakan Bu Bambang. Bu Bambang. Oke, Bu Bambang, silakan. Indaka kitabun? Iya. Naam, indi kitabun. Oke, ya berarti apakah kamu punya sebuah buku? Dijawab, naam indi kitabun. Iya, saya punya buku tersebut gitu ya. Barakallahu fiik. Oke, setelah Bu Bambang, Bu Ella ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Boleh jawabannya la, boleh Ustaz? Boleh, boleh. Ya. A indaki sayyarah? La, ma indi sayyarah. Oke, ya. Ini bagus. Sudah, jadi negatif ya jawabannya. Karena positif takut corona katanya. Jadi negatif aja sekarang. Sekarang Pak Fahmi, silakan Pak Fahmi mencoba. Boleh negatif atau positif ya. Yang ya Ustaz. Ya. Indaka saatun? Iya. Indaka sa'atun? La. Ma indi saatun. Sa'atun. Saatun, sanya panjang. Ma indi sa'atun. Oke, ahsan ya. Apakah kamu punya jam tangan? Lah, saya tidak punya jam tangan ya. Oke, barakallahu fiik. Silakan Pak Fahmi Siregar ya. Boleh yang positif atau negatif. Baik Ustaz. Hal indaka baitun? Ya. Naam, indi baitun. Alhamdulillah ya. Apakah kamu sudah punya rumah? Alhamdulillah, saya sudah punya rumah. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Fitria lagi. Nah, Ustaz. Indaka fulusun? Masya Allah. La, ma indi fulusun. Iya. Nah, ini apa? Yang punya uang suaminya nih ya. Ya, udah gajian Bu. Ya. Kamu punya uang nggak? Ini mau minjem temennya. Saya nggak punya karena memang uangnya punya suaminya gitu ya. Nah ini memang seorang istri itu harus amanah. Kalau uang suami tidak boleh pinjam-pinjam kecuali dengan izin suami. Oke, barakallahu fiik. Oke, tadi Bu Widi sudah ya? Bu Widi sudah belum? Belum ya? Sudah membuat pertanyaan tadi? Sudah. Oke. Sudah. Saya akan tegaskan lagi. Nih, ini dibiasakan. Jawaban seperti ini, naam indi. Indi itu adalah kepemilikan, kepunyaan. Kamu punya, saya indi kolamun. Saya punya pena. Tapi kalau negatif, ma indi.
ya. Dan tadi contoh yang sangat mungkin akan mengingatkan kita. Hal indaka fulus, ya. Ma indi fulus. La ma indi fulus. Ingat, jadi kalau mau menjawab, ingat contoh ini, maka ini diterapkan kepada benda apapun, kepada keadaan apapun. Ketika ditanya punya atau tidak, jawabannya bisa positif atau negatif, ya. Dan ini sama artinya dengan lam tadi, ya. Jadi hal indaka di sini, indaka berarti sama dengan hal laka, ya. Alaka qalamun, ya. Apakah kamu punya pena? Ya. Di sini juga kalau dipakai lam berarti li, ya. Oh, maaf. Alaka qalamun? Na'am, li qalamun, ya. Tapi kalau negatif ini memakai la dulu, ingat. Kemudian ma di sini adalah sebagai tadi contoh ataupun ciri-ciri kalimat negatif. Karena kalau tidak ada maknya, ini akan kurang. La, ya. Tapi ma di sini itu penekanan, ya. Ma indi qalamun. Oke, barakallahu fiik. Kita akan baca, ya. Ini karena waktunya sudah jam 9.07, tapi ini penting. Lihat di sini. Ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau lihat panci di dapur, apa panci bahasa Arabnya? Kirdun. Apa? Kadrun. Apa sih Ustaz? Kalau kirdun jadi Monyet Ustaz. Apa? monyet, ya. Kidar, ya. Astagfirullahaladzim. Pakai off, ya. Oke. Berarti kalau panci saya apa? Kodri. Kid. Kidri. Ya. Kidri, ya. Kidri. Kalau panci kamu? Kidruka. Iya, kidruka. Berarti kalau pancinya laki-laki? Kidruhu. Ini contoh kidruhu masuk nggak? Masuk karena Iya. misalkan tukang bakso punya panci. Tukang bakso kan banyak kan laki-laki, ya. Kidruhu. Oh, panci siapa? Kidruhu. Pancinya tukang bakso ketinggalan. Oke. Diganti dengan ha. Jadi Kidruha. kidruha. Ini terapkan ke dalam benda-benda yang ada di sekeliling kita. Seperti saya kasih sayarah dulu. Sayarah berarti apa? Mobil. Mobil. Ya. Diganti ke konteks ini jadi apa? Saya roti. Iya, saya roti, kemudian Saya rotuka. ya, kemudian Saya rotuhu. ya, Saya rotuha. iya. Nah, ini Masya Allah, ya, maksud itu mudah kalau kita rajin, ya. Kita rajin mempraktekannya. Oke, satu lagi benda apa, ya? Yang agak panjang kalimatnya. Oke, sekarang miknasah. Miknasah apa? Sapu. Ya. Oke. Diganti ke format ini. Miknasati. Iya, kemudian Miknasatuka. Miknasatuka. Miknasatu. Miknasatuha. ya, ketika menyebutkan miknasah, ya, kadang-kadang sulit, tapi kalau sudah bisa merubah miknasati, miknasatuka, miknasatuhu, miknasatuha, ini insya Allah lancar untuk benda-benda lainnya. Ya. Intinya sering dilatih agar lidah kita terbiasa. Lidah kita memang sudah lentur, ya. Tapi kalau tidak terbiasa berlatih, menjadi keluh, menjadi keras, gitu, ya. Nah, ini dengan latihan yang sesering-seringnya, ya. Kemudian
kalau bisa nih punya partner untuk berlatih, maka insya Allah latihan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan ataupun pendalaman ilmu bahasa Arab kita. Oke, hari ini kita hanya membaca 2 halaman ya. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan ilmu yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab kita ya. Tidak mengapa, pelan-pelan, yang penting kita paham. Dan kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk memurojaah ya pelajaran atau setiap pelajaran yang telah kita sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan Ustaz. Oke.